Para trader yang terhormat, pekan lalu euro mencapai paritas singkat dengan dolar Amerika Serikat. Kekhawatiran resesi juga meningkat setelah pernyataan dua pejabat Fed Raphael Bostic dan Thomas Barkin tentang peluang kenaikan suku bunga sebesar 100 poin basis. Pada hari Jumat, Bostic mengklarifikasi bahwa pergerakan yang terlalu dramatis dapat merusak aspek positif ekonomi dan menambah ketidakpastian. Dia meyakini bahwa kenaikan suku bunga 75 poin basis pada bulan Juni telah menjadi langkah besar. James Bullard, Presiden Federal Reserve St. Louis, membuat pernyataan serupa di hari yang sama, menyatakan bahwa inflasi semakin stabil. Dia meyakini bahwa ada soft landing bagi perekonomian. Setelah dua pejabat Fed menepi spekulasi tentang kenaikan suku bunga yang lebih agresif bulan ini, sentimen pasar sedikit membaik. Trader juga memperhatikan pidato Mary C. Daly, Presiden Federal Reserve Bank San Francisco. Dia berasumsi bahwa pemulihan mulai terjadi pada pasar perumahan di tengah menguatnya perekonomian dan pasar tenaga kerja. Dia juga mengesampingkan skenario resesi. Ada 10 hari tersisa sebelum pengumuman keputusan suku bunga utama minggu depan. Oleh karena itu, mungkin ada pernyataan baru dari pejabat Fed. Namun mengingat pengalaman negatif minggu lalu, mereka cenderung lebih berhati-hati dengan pernyataan mereka. Dolar Amerika Serikat diperdagangkan mendatar hari ini. Para spekulan telah memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 75 poin basis untuk bulan kedua berturut-turut. Oleh karena itu, indeks dolar Amerika Serikat menurun pada hari Jumat. Pada sesi Asia hari ini, indeks dolar Amerika Serikat menurun di bawah 108 terhadap mata uang lain, diperdagangkan di 107,58. Indeks memasuki fase koreksi di kisaran 107,37 sampai 108,04. Level support selanjutnya terletak di 103,67 dan 103,41. Jika harga tembus ke atas 109,29, akan membuka jalan ke level resistensi 109,77 dan 110. Para analis mencatat bahwa kenaikan belum berakhir. Selain itu, mereka tidak dapat menunjukkan level tertinggi yang dapat dicapai greenback. Satu hal yang jelas, kenaikan ini akan terus meningkat selama pertumbuhan ekonomi global melemah dan ada resiko penurunan lebih lanjut. Mata uang Amerika Serikat telah diperdagangkan mendekati 109,29, tertinggi dalam 2 dekade. Untuk beberapa waktu, penurunan koreksi terjadi di tengah membaiknya sentimen resiko. Namun akhir-akhir ini sentimen pasar agak fluktuatif. BOJ konsisten dengan kebijakan moneter yang sangat lemah. Seperti yang telah diperkirakan secara luas, regulator kemungkinan akan mempertahankan sikap dovish jangka panjangnya pada kebijakan moneter, tidak berubah pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada Kamis, 21 Juli. Jika demikian, yen yang sangat lemah mungkin akan terdepresiasi, bahkan lebih. Kini, yen memegang posisinya sebagai mata uang utama dengan kinerja terburuk pada tahun 2022. Karena BOJ tidak memberikan dukungan untuk mata uang nasionalnya, yen tetap agak rentan terhadap hambatan eksternal dan berada di luar kendali regulator. Harga mencapai titik terendah pada awal Juni, yaitu saat harga minyak melonjak. Penghindaran resiko tetap menjadi pendorong utama mata uang safe haven. Trader juga menilai kemungkinan penurunan suku bunga utama Fed pada tahun 2023. Jika mereka melihat penyebab untuk skenario ini, yen mungkin akan sedikit pulih. Hari ini sesi trading di Jepang ditutup pada perayaan Hari Laut. Mata uang Jepang biasanya naik lebih tinggi selama liburan. Selain itu, yen mungkin naik di tengah koreksi dolar Amerika Serikat. Di sesi Asia, Senin, pasangan dolar yen naik ke level 138,14. Kini menurun bergerak di kisaran harga 137,8600 sampai 138,59. Dolar Australia juga naik di tengah meningkatnya selera resiko dan koreksi greenback. Faktor bearish utama untuk Aussie masih merupakan memburuknya situasi epidemiologis di Tiongkok, mitra dagang terbesarnya. Hari ini, otoritas Tiongkok melaporkan ratusan kasus baru COVID, mencatat level tertinggi sejak 23 Mei. Namun hari ini, dolar Australia berhasil menguat berkat koreksi dolar Amerika Serikat. Pasangan AUD/USD naik ke 0,6828, bergerak di kisaran 0,6787 sampai 0,6839. Kiwi melemah hari ini di tengah melemahnya sentimen risk off. Meskipun ada kenaikan tajam pada suku bunga, NZD telah menurun secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Namun hari ini berhasil naik ke 0,6176 di tengah data inflasi. Harga konsumen di dalam negeri mendekati 7,3%. Bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan pada 6 pertemuan berturut-turut karena lonjakan inflasi. Namun lintasan kiwi terutama ditentukan oleh pergerakan pasar Amerika Serikat dan dolar Amerika Serikat. Hari ini pasangan NZD-USD berfluktuasi di channel ke atas 0,6148 sampai 0,6201. Demikian berita hari ini. Pekan ini akan cukup sibuk. Sejumlah perusahaan teratas Amerika Serikat akan mengungkapkan laporan pendapatan mereka. Amerika Serikat juga akan mengungkap data pasar perumahan. Bank Sentral Jepang, Tiongkok, dan Uni Eropa akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter.
Inggris, Kanada, dan Jepang akan mempublikasikan laporan inflasi mereka untuk bulan Juni. Selain itu, akan ada laporan ekonomi penting lainnya. Berlangganan channel kami dan tetap dapatkan berita pasar terkini. Sampai jumpa.